Dan yang juga menjadi perhatian publik hari ini adalah pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga bakal capres di Istana Merdeka. Jokowi saudara mengundang Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto santap siang bersama di Istana Merdeka. Suasana makan siang juga tampak akrab. Sesekali Jokowi meminta para capres untuk mengambil dan mencoba menu hidangan yang tersedia. Kurang dari sepekan sejak pendaftaran Prabowo Gibran, Presiden Jokowi mengundang tiga bakal calon presiden ke istana. Benarkah ini salah satu upaya presiden untuk menjawab sorotan soal netralitas karena putranya maju kontestasi? Lalu pertanyaan berikutnya, benarkah juga Jokowi berupaya menurunkan tensi hubungannya dengan PDIP dan Megawati Soekarno Putri? Kami bahas sore ini bersama dengan Arya Bima, politisi PDI Perjuangan yang nanti juga akan segera bergabung. Ada juga Andre Rosiade, juru bicara tim pemenangan Prabowo. Dan juga hadir di studio ada Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sore Bang Andre, Mas Adi, apa kabar? Sore Audrey, alhamdulillah sehat. Selamat sore Audrey, selamat sore Adi Praitno. Bang Andre, jadi yang ditangkap dari Gerindra nih. Jadi ditangkap dari Gerindra, bukan menunya ya, tapi makna dibalik dari makan siang ini apa sih? Betul menurunkan tensi politik yang belakangan ini menyerang? Audrey, saya rasa undangan Presiden Jokowi kepada tiga capres ini adalah simbol yang sangat bagus ya untuk menjaga kondusivitas politik kita. Dan Pak Prabowo serta Koalisi Indonesia Maju dari awal sangat yakin bahwa Presiden akan dalam posisi yang netral. Sekalipun ya kami Prabowo akan berpasangan dengan Mas Gibran. Kenapa? Karena kami yakin Presiden itu berdiri di atas semua kepentingan dan golongan. Karena beliau seorang negarawan yang kita tahu mengutamakan kepentingan bangsa, dan itu juga sudah disampaikan oleh Presiden secara terbuka. Dan patut kita apresiasi pertemuan hari ini kan mengkonfirmasi. Tapi artinya ada kekhawatiran nggak sih makanya harus makan siang, Bang Andre? Saya rasakan itu caranya Presiden menunjukkan bahwa beliau akan berdiri netral di antara tiga calon presiden ini. Ya menurut saya itu langkah yang baik ya, langkah yang tepat dilakukan Presiden. Kita harus pastikan pemilu 2024 ini pemilu yang sejuk, riang dan gembira, dan rakyat itu dengan senang hati dan bahagia datang ke TPS. Nah, saya mengapresiasi betul langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini. Dan ini terus terang pasti menurunkan tensi dan memastikan bagaimana seluruh kandidat presiden kita ini kan, mau Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anies, siapapun yang terpilih kan Presiden Republik Indonesia. Presiden kita semua, Audrey. Jadi saya rasa ini langkah yang tepat, apalagi besok juga akan disusul pertemuan antara Wakil Presiden Kiai Ma'ruf dengan tiga orang cawapres. Saya rasa ini perlu kita apresiasi langkah pemerintah yang sangat tepat, sangat baik untuk menjaga kondusivitas politik Indonesia. Dan menurunkan tensi ya kalau kata Bang Andre. Bang Andre sambil diperbaiki saluran komunikasinya, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, ini sebenarnya menurunkan tensinya ini apakah berarti artinya bukan kebetulan dong? Satu minggu pada saat terakhir pendaftaran capres Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, kurang dari 1 minggu bertemu makan siang. Ya sebenarnya secara prinsip pemilu itu adalah ajang kompetisi. Tensi naik, kadang tensi turun, itu perkara alamiah ya. Tapi bagi saya makan siang hari ini yang kemudian dilakukan oleh Jokowi terhadap tiga capres, betul memang pesan politiknya untuk menunjukkan supaya siapapun nanti yang jadi capres, soal sekeras apapun persaingan politik, bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja. Dalam konteks itu saya kira tidak ada perdebatan itu. Yang kedua, yang paling penting sebenarnya Pak Jokowi itu ingin memberikan satu sinyalmen politik bahwa Pak Jokowi itu nggak cawe-cawe. Pak Jokowi itu tidak condong ke salah satu capres tertentu. Pak Jokowi itu berdiri di atas Anies Baswedan, berdiri di atas Prabowo Subianto, dan berdiri di atas Pak Ganjar Pranowo. Inilah yang meskipun kita sebut anaknya sebagai baca pres. Ini panggung depan. Nah, tapi di panggung belakang publik juga tahu bahwa Pak Jokowi nggak mungkin berdiri di atas semua capres yang ada, karena secara definitif Gibran Raka Buming Raka yang jelas bersandingan dengan Prabowo Subianto pastinya dianggap sebagai restu, doa, dan dukungan politik Jokowi ke
Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi. Secara alamiah, secara personal pastinya Jokowi itu sudah punya preferensi politik di 2024. Nggak mungkin Pak Jokowi itu dukung Ganjar Pranowo. Untuk apa mendukung Ganjar Pranowo? Teman-teman PDIP kan sudah menyatakan merasa ditinggalkan. Ya, sebenarnya yang itu yang belakangan ini agak ramai. Termasuk juga kita tahu Pak Anies itu nggak mungkin didukung oleh Jokowi, dianggap sebagai antitesa. Mas Adi, tadi seperti yang Mas Adi bilang kalau misalnya belakangan PDIP merasa ditinggalkan oleh Pak Jokowi, apakah ini juga cara Pak Jokowi untuk bilang ke PDIP, hey saya nggak tinggalin PDIP? Kalau pesan ke publiknya iya, bahwa seakan-akan Jokowi itu nggak ada persoalan apapun dengan PDIP, nggak ada persoalan apapun dengan Anies Baswedan, itu clear. Itu kan pesan politik yang ingin tampak di panggung depan. Tapi kan pada saat yang bersamaan tim pemenangan, relawan, tim sukses yang dimiliki oleh Anies dan Ganjar Pranowo termasuk PDIP, itu kan paham betul bagaimana orkestrasi politik Jokowi itu hanya ke 08 dan Gibran Rakabuming Raka. Itu yang saya sebut bahwa sangat tidak mungkin Jokowi itu mendukung Anies dan Ganjar Pranowo dalam konteks ini. Artinya apa? Ya tak perlu lagi ditutup-tutupi bahwa Pak Jokowi itu punya preferensi politik, nggak ada soal. Yang paling penting adalah bagaimana kompetisi di 2024 itu fair, kemudian tidak melibatkan aspek kekuasaan politik, dan yang paling penting jujur, adil, transparan, dan terbuka. Di atas segala-galanya netralitas aparatus sipil negara itu menjadi penting untuk tidak cawe-cawe dan menjadi instrumen untuk kemenangan politik tertentu. Semua orang mengkonfirmasi, hakul yakin 100% Pak Jokowi nggak mungkin bisa berdiri di atas semua capres ini. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah ketika publik menanyakan di mana nih baca cawapresnya, kenapa nggak ikut makan siang dengan presiden? Tapi sudah dijawab katanya besok akan makan siangnya sama wapres Pak Maruf. Ya sebenarnya kalau boleh jujur, semua orang publik itu berharap pertemuan hari ini juga dihadiri oleh bakal calon wakil presiden. Di situ ada Muhaimin Iskandar, Pak Mahfud MD, dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Biar nyaman, biar oke. Bahwa yang bertanding itu bukan hanya soal capres, tapi juga cawapres menjadi variabel penting. Kenapa ramai Pilpres kita menuju 2024? Karena variabel bakal calon presiden ini yang menentukan. Ketika Mas Gibran jadi kontestan bersandingan dengan Prabowo, disitulah kemudian dinamika politik menuju 2024 kan naik. Kalau pendukungnya Prabowo misalnya, atau orang yang melihat Prabowo Subianto itu hanya maju dengan Erick Thohir atau Erlangga Hartarto, tidak akan seramai ini pembicaraannya. Itulah yang saya sebutkan. Variabel bakal calon presiden itu adalah variabel menjadi kunci karena itu dianggap sebagai replika atau wajah lain dari politik Jokowi di 2024. Overall bagi saya pesan politiknya adalah makan siang ini supaya kondusif pemilu. Oke, kita apresiasi bahwa Pak Jokowi itu berdiri di atas semua kalangan. Oke, kita apresiasi meski pada saat yang bersamaan tak boleh satupun yang menganggap bahwa di panggung belakang orang juga meyakini Pak Jokowi nggak mungkin berdiri di atas semua orang. Tahan dulu sampai di situ Mas Adi. Saya juga mau tanyakan ke PD Perjuangan, ada Mas Arya Bima yang sebentar lagi juga akan bergabung bersama kita. Tapi saya mau tanya dulu ke Bang Andre. Jadi besok ini confirm ya Bang ya, kalau misalnya ada makan siang juga kali ini baca wapres bersama dengan wapres. Ya, kalau kita mendengar keterangan dari para kandidat capres, memang besok direncanakan akan ada makan siang kandidat cawapres dengan Pak Kiai Ma'ruf ya, Wakil Presiden Republik Indonesia kita itulah. Ya kita tunggu saja. Tapi menurut saya tadi yang disampaikan Adi bahwa ini langkah yang baik, langkah bagus, kita syukuri bahwa netralitas itu bisa terwujud. Tentu harapannya bukan hanya panggung depan ya Adi, tapi bagaimana ya seluruh aparat yang ada bisa berjalan netral tanpa perlu berpihak, dan itu sudah disampaikan oleh Presiden berulang-ulang kali termasuk kepada seluruh PJ Gubernur, PJ Wali Kota, dan PJ Bupati. Karena harapan itu juga disampaikan loh Bang tadi oleh Mas Anies dan juga Mas Ganjar di sana. Ya saya rasa semua kontestan pasti menginginkan hal yang sama. Seluruh peserta pemilu mengalami yang sama karena kami sudah pengalaman 2 kali pemilu, Audrey. Kita merasakan betapa sulitnya kalau pemilu itu tidak netral, gitulah. Jadi wajar Mas Ganjar cerita karena kan Mas Ganjar kan bagian kekuasaan dulu, gitulah. Jadi jadi menurut saya kita tentu menginginkan pemilu yang riang dan gembira, yang netral, dan kita mendukung langkah Presiden untuk memastikan dan menunjukkan bahwa pemerintah harus benar-benar netral.
dan kami sangat mengapresiasi langkah tersebut. Oke, Dan kalau gitu sekarang saya akan mau nanyakan ke Mas Bima yang sudah bergabung. Ya. Mas Bima, selamat sore. Mas Bima langsung Selamat aja sore. nih, tancap gas ya. Jadi kalau tadi pertemuan makan siang itu Pak Presiden dengan 3 baca pres, apa yang ditangkap sama PDIP? Tapi tahan dulu ya Mas Bima ya, usai jeda nanti kami akan berdiskusi lagi tetaplah di Kompas Petang. Masih berdialog tentang makan siang tadi di Istana. Dan usai makan siang bersama Presiden juga bakal capres di Istana Merdeka, Ganjar mengaku tak ada pembahasan soal majunya Gibran di Pilpres. Ganjar hanya menyebut yang dibahas adalah hal-hal ringan saja. Tanya Ganjar, tapi Anies Baswedan juga mendapatkan pertanyaan apakah pertemuan dengan Presiden membahas soal Gibran? Pertemuan ini kenapa harus dilakukan di istana, Pak? Enggak, yang ngajak makan siang aja karena yang ngajak presiden ya di istana gitu kan. Kalau yang ngajak saya mungkin saya ajak di kaki 5. Soal Gibran tadi dibahas, Pak. Wah, enggak. Tadi komunikasi dengan Pak Jokowi bagaimana, Mas, di dalam Kenapa? komunikasi sama Pak Jokowi? Ada Asik-asik komunikasi. kita ketawa-ketawa ngomongnya enteng-enteng nggak berat-berat kok tadi. Ngomong makanan, banyak kelihatannya pada ini ya seger-seger ya gitu. Sudah keliling kemana aja gitu. Kelihatannya kok ada yang tambah gemuk, ada yang tambah kurus gitu. Siapa tuh Pak yang tambah komisioner Siapa kurus, Pak? Pak yang dimaksud? Enggak. Kalau putusan MK, Pak, dibahas Ya, juga, kita Pak, bicara Ganjar? soal netralitas tadi. Putusan MK tadi dibahas juga, Pak Ganjar? Enggak. Pesan khususnya apa, Pak? Ya? Makanannya. Oke ya. Posisi duduknya memang bisa seperti itu atau Bapak memilih tempat itu, Pak? Posisi duduk Pak Anies tadi berhadapan-hadapan dengan Pak Presiden. Apakah posisinya memang di antara seperti itu atau Bapak sendiri yang memilih? Atau yang terpisah hanya itu, Pak? Alamiah aja. Memang kebagian itu aja, Pak Pak. Anies tadi kan dibahas netralitas, Pak. Kalau Gibran dibahas nggak Pak tadi di dalam, Pak? Ya, udah dah teman-teman. Jadi Mas Bima, kalau yang ditangkap dari PDI Perjuangan sendiri, makan siang di Istana antara Pak Jokowi dan 3 baca pres, apa maknanya? Mas Bima. Oh ya, ini gini, kalau saya melihat yang ngajak makan itu adalah Bapak Presiden, ya, Bapak Presiden Joko Widodo dengan baca pres Pak Prabowo Subianto dengan Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, makanya ketiganya hadir. Ini menunjukkan bagaimana keseriusan Pak Joko Widodo untuk sebenarnya menjaga situasi yang kondusif supaya kontestasi ketiga capres nanti itu berjalan dengan baik. Karena kan akhir-akhir ini seolah-olah ada persepsi Pak Presiden Joko Widodo dianggap pada posisi ketidaknetralannya. Kalau Pak Joko Widodo saya kira sudah tidak netral karena putranya ada di posisi Pak Prabowo Subianto. Itu yang dipinginnya Pak Andri kan begitu. Ya, apalagi sudah memberi restu pas Gibran Wali Kota Solo itu menjadi wakilnya Pak Prabowo Subianto. Jelas sebagai bapak tidak akan netral, Pak Joko Widodo. Tetapi yang kita harapkan, Pak Joko Widodo tidak hanya sebagai bapak yang baik terhadap putranya Mas Gibran yang memberikan restu sebagai calon wakilnya Pak Prabowo, tetapi Pak Joko Widodo ini adalah presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara. Dia juga sebagai seorang pemimpin yang baik, seorang presiden dari presidennya Pak Anies Baswedan, presidennya Pak Ganjar Pranowo, dan presidennya Pak Prabowo, yang ketiga-tiganya adalah mencalonkan diri sebagai calon presiden. Jadi dibedakan antara Pak Joko Widodo sebagai bapak yang baik kepada anaknya, dan Pak Joko Widodo sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang baik dengan menjaga keinginan netralitas aparat negara. Ini maka makan bersama itu bukan yang mengundang Pak Joko Widodo, yang mengundang adalah Presiden Joko Widodo. Saya mengingat itu. Oke, kalau gitu tensinya akan menurun kira-kira setelah makan siang ini soal netralitas, kemudian isu nepotisme. Kalau itu keteladanan ini tidak hanya pencitraan Pak Jokowi, tapi diikuti oleh seluruh jajaran aparat pemerintahan, ya, misalnya yang kemarin Kominfo yang diduga menyelidiki akun-akun yang memberikan narasi yang berkontestasi untuk
capres-capres tertentu. Itu mulai harus diikuti oleh teman saya Budi Ari. Kemudian juga Wakil Menteri Pertanian. Hutan sosial itu nawacita. Itu program kesejahteraan rakyat yang saya buat dari PDI Perjuangan. Tapi di dalam programnya membagi-bagikan sertifikat, ya. Tapi dengan ada salam dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kan mencederai presiden nih. Ini menteri-menteri kayak gini nih harus paham betul ya. Jangan sampai akhirnya Pak Presiden yang menjadi jelek. Belum Mbak Mendesnya yang juga Oke, Mas Bima, tapi pertanyaan berikutnya adalah gimana sih sebenarnya hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega usai pengumuman bacawa pres Mas Gibran? Hubungannya baik-baik saja, senyum-senyum saja. Tapi kata Mas Hasto katanya PDIP bersedih. Oh iya, oh sedih, Granpres sedih ya kan. Kadang juga sedikit malu ya kan. Kok yo sampai hati kan gitu kan. Di bawah itu saya kemarin baru mendarat dari Solo. Itu di masyarakat Solo itu bertanya-tanya, ya. Apa mungkin terjadi kejadian semacam ini? Karena tahu Pak Joko Widodo berangkat dari Solo, dari PDI Perjuangan, gubernur, presiden, Mas Wali Kota Solo, dulu bisa independen. Dia juga minta untuk dicalonkan dari PDI Perjuangan. Kalau orang Jawa kok piwalesnya kayak gini kan? Kok balas budinya kayak gini? Bukan pada hanya Bu Mega dan struktur partai yang seperti saya anggota DPR, yang rakyat kecil itu berantes. Tetapi kan kita partai ideologi, ini akhirnya kita tidak lebay, kita bangkit, menyatukan dengan semangat bahwa kekuasaan partai ini adalah ideologis untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik lewat jalan pemilu. Nah, baik. Kalau gitu sekarang beda. Pertanyaanmu beda, Pak. Sebagai Joko Widodo kita ngerantes, ya kan? Kita sedih, ya kan? Kita nggak sampai habis pikir, apalagi orang Solo, ya kan? Ya, orang Solo nggak masuk akal, ya. Kenapa sampai tidak mendukung Pak Ganjar Pranowo kan itu kan? Tapi sebagai presiden, kita juga mulai kelihatan. Mas Bima, saya tanya ke Bang Andre. Oke, sekarang saya tanya ke Bang Andre. Bang Andre itu tadi yang ditangkapnya adalah oleh PDIP Perjuangan adalah harus memisahkan antara presiden dan juga ayah begitu ya dengan anak begitu. Nah, kalau dari Gerindra sendiri ini isu soal nepotisme begitu apakah akan merugikan bagi jagoan Anda Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk bertarung di Pilpres? Masih di mute, Bang Andre? Gimana, Audrey? Ya. Ulangi, Audrey. Ya, dengan isu soal tadi nepotisme kemudian juga takut untuk netralitas begitu, apakah kemudian untuk baca pres dari Pak Prabowo dan juga baca presnya Mas Gibran terganggu dengan isu ini kalau misalnya nanti sampai dibawa pada saat nanti 14 Februari? Ya, kalau dari kami, dari Gerindra dan Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo sudah menyampaikan di acara Rapimnas Gerindra hari Senin lalu ya, minggu lalu ya, Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau menjamin tidak akan memanfaatkan status Mas Gibran sebagai putra dari Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Beliau pun sudah mengaku selama ini tidak pernah memakai sarana dan prasarana pemerintah ketika menjalankan agenda pribadinya. Jadi itu pernyataan Pak Prabowo, saya kutip aja, saya kira kita semua dewasa ya kan, kita sudah mempunyai kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana dan prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Itu pernyataan Pak Prabowo, saya kutip. Nah bahkan Mbak Puan sendiri, ya, bosnya Mas Ari Bimo juga sudah menyampaikan bahwa Pak Jokowi kan seorang negarawan dan menyatakan siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak akan berpihak kepada siapapun dari ketiga calon tersebut. Bahkan Mas Anies pun menyampaikan kami yakin presiden akan bersikap netral, presiden akan menjaga agar kewibawaan proses demokrasi kita tetap tinggi dan keren kan kalau memang netral. Dan Pak Jokowi hari Minggu yang lalu tanggal 22 Oktober juga menyampaikan akan mendukung semua pasangan capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 demi kebaikan bangsa. Kan sudah disampaikan oleh beliau. Jadi menurut saya
zaman sekarang zaman demokrasi, zaman yang penuh keterbukaan itu semua orang menonton dan menyorot apakah nanti ada ketidaknetralan atau tidak. Dan publik yang menilai ya Bang Andre ya. Dan publik akan menilai. Oke. Gitu. Oke, kembali lagi ke Mas Adi. Mas Adi, yang menarik juga adalah tadi pada saat wartawan nanya isu tentang MK. Mas Gibran tadi dibahas nggak? Terus yang tadi juga menarik adalah posisi duduk antara Pak Jokowi berhadapan dengan Mas Anies. Ada bisa dibaca itu nggak? Atau ya tidak sengaja sebenarnya duduk di mana aja? Ya, saya membayangkan tidak akan secair yang kemudian akan dibayangkan oleh publik ya. Ini kan sikap. Artinya deg-degan juga dong masing-masing. Artinya ada kekakuan ya, ada kekagokan pasti saja itu terjadi. Karena kan sikap politik Jokowi sudah dipetakan. Karena apapun judulnya Gibran bisa maju ini kan bukan lahir dalam ruang hampa. Pasti ada restu dan bahkan mungkin dukungan dari Jokowi kan. Itu adalah hal alamiah dalam demokrasi kita. Kenapa saya sebut ada kekakuan? Ganjar sebagai orang yang sama-sama dengan Jokowi berada di PDIP mungkin akan meyakini bahwa Jokowi di 2024 akan pisah jalan. Pernyataan Hasto dan sejumlah elit PDIP betapa Jokowi sudah nggak bisa berdareng lagi, itu kan menebalkan satu keyakinan di 2024 ya Jokowi nggak mungkin dukung Pak Ganjar Pranowo. Begitupun dengan Anies Baswedan yang kita tahu yang selalu dianggap sebagai antitesa. Sampai kiamat pun rasa-rasanya nggak mungkin Jokowi dukung. Itu artinya nggak perlulah dibantah. Bagi saya adalah sekalipun Jokowi punya preferensi pilihan politik mendukung Prabowo Subianto dan Gibran nggak soal. Yang paling penting adalah bagaimana netralitas aparatur sipil negara, kemudian unsur-unsur kekuasaan politik itu tidak bergerak dan tidak boleh menjadi ornamen untuk kepentingan politik tertentu. Sepanjang kompetisinya sehat, sepanjang kompetisinya fair, saya kira publik akan mengapresiasi itu semua. Terkait dengan posisi duduk bagi saya sederhana lah. Anies itu adalah hadap-hadapannya dengan Pak Jokowi. Orang yang disebut sebagai antitesa dan sangat mungkin bisa disatukan dengan kepentingannya Jokowi, maka posisi duduknya hadap-hadapan. Ganjar di posisi sebelah ya. Sebelah kanan, kemudian Pak Prabowo itu di sisi kiri kalau tidak keliru. Ini kalau kita mau sederhanakan sebenarnya ya kanan kiri ini adalah orang-orangnya Jokowi. Jadi siapapun yang menjadi presiden kira-kira begitu semua hal, semua legasi politik Jokowi akan dilanjutkan oleh orang ini meski antara kita kanan tahu. atau kiri berarti ya, tidak Betul. mungkin seberang ya. Pada saat bersamaan meski kita tahu bahwa sebenarnya suasana hati politik Jokowi itu tak mungkin lagi bisa sejalan dengan PDIP dan Ganjar. Jelas Pak Jokowi itu lebih banyak ke Prabowo yang bersandingan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Oke, singkat kalau gitu untuk Mas Bima dan juga Bang Andre, singkat saja. Kalau misalnya setelah makan siang ini, apakah akan menurunkan tensi atau pertanyaan soal netralitas Pak Jokowi? Mas Bima? Kita akan realitas di lapangannya nanti ya. Kecurigaan tetap ada ya, karena apapun Mas Gibran adalah putra Pak Jokowi. Mungkin bukan kemauan Pak Jokowi, tapi aparat-aparat ini kadang berimprovisasi yang terlalu berlebihan dan nampak nyata yang saat ini sudah terasa. Kita ingin bagaimana hajatan ini biar menjadi hajatan publik ya, bukan hajatan domestik atau hajatan pemerintah dan aparat, apalagi hajatannya Pak Jokowi. Untuk itu kita berharap bagaimana restu Pak Jokowi pada Mas Gibran itu bukan restu seorang presiden yang akan menggunakan seluruh perangkat negara itu kesuksesan Mas Gibran. Tapi kami percaya Pak Jokowi akan menunjukkan sebagai pemimpin dan presiden yang baik dan menempatkan diri pada posisi yang netral. Saya kira itu. Baik, Bang Andre. Ya, menyambut pernyataan Mas Bimo, saya rasa kita semua percaya ya, banyak tokoh mulai Mbak Puan, Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Prabowo, dan juga Mas Arya Bimo tadi juga percaya bahwa Pak Jokowi akan menempatkan diri secara netral. Dan beliau juga sudah menyampaikan berulang-ulang kali akan netral. Tentu seluruh rakyat akan memantau hal itu. Dan kami Partai Gerindra sangat percaya bahwa Pak Jokowi akan berlaku netral dan mengawal pemilu ini sebagai pemilu yang riang dan gembira dan bebas dari intervensi alat negara. Mari kita doakan bersama dan kita pastikan pemilu ini pemilu yang sangat menyenangkan. Siap. Oke, terima kasih Bang Andre, Mas Bimo terima kasih, Mas Adi terima kasih. Sore, Sehat selalu terima kasih. semuanya Bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.